Mbah? Kenapa gebrak, kenapa? Dibaik kowe ya? Iya Mbah, saya Mbah. Kenapa Mbah? Hah? Soi rituale wong. Emang Mbah lagi ritual apa? Ritual apa? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk menghentikan ritual sesat kumpulan dukun santet di sebuah pinggiran hutan. Demi kesempurnaan ilmunya, sang dukun biasa melakukan ritual berhubungan badan dengan seorang perempuan. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabatku PCLN Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Saya kali ini ditemani Bang Noklik dan siapa namanya? Mbah Kerto sama Mbah Kerto. Nah, ini sedang dipegangin sama Bang Noklik. Jadi malam ini kami bertiga, berempat sama kameramen ingin kemana Mbah Kerto? Kemana Mbah ini? Ini untuk menunjukkan lokasi siapa? Poro dukun santet. Gus. Oh, ngomong dukun santet langsung anginnya gede. Mantap. Oke sahabat-sahabat, lokasinya mana Mbah? Masih jauh nggak? Oh, masih jauh, Gus. Sahabat yang berbahagia, kisah ini bermula dari cerita Mbah Kerto, seorang guru dukun santet yang telah bertobat. Mbah Kerto ingin mengajak Gus Nur Samsun untuk menyadarkan para murid dukunnya. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Gus Nur Samsun berhasil menemukan Mbah Kerto, seorang guru dukun santet yang sangat licik. Dukun ini selalu menantang Gus Nur Samsun untuk menghabisinya. Namun ketika Gus Nur Samsun datang, Dukun Kerto tiba-tiba menghilang dan meminta para anak buahnya untuk menghadapi Gus Nur Samsun. Namun, malam itu Dukun Kerto sudah harus menerima takdirnya. Sebelum dia kabur, Gus Nur Samsun dan sahabatnya langsung menyerangnya, hingga tubuhnya tumbang tak berdaya. Gus Nur Samsun pun melampiaskan kekesalannya. Gus Nur Samsun berkali-kali menghajar Dukun Kerto, hingga tubuhnya hancur penuh dengan luka. Di saat itulah Dukun Kerto benar-benar menyerah. Dia merengek memohon ampun, dan berjanji akan bertobat dari semua praktek perdukunannya. Gus Nur Samsun pun akhirnya mengampuni sang dukun. Dan di saat itu pula Dukun Kerto berkata, dia ingin agar Gus Nur Samsun juga bersedia menyadarkan para murid dukunnya. Gus Nur Samsun pun memenuhi permintaan dari Dukun Kerto. Sebab itulah keesokan harinya, setelah tubuhnya sudah kembali kuat, Dukun Kerto kemudian menghubungi Gus Nur Samsun. Dia ingin mengajak Gus Nur Samsun untuk mendatangi muridnya, yang biasa melakukan ritual. Dukun Kerto berkata, di hari tertentu, dia biasa mengajak muridnya tersebut melakukan ritual di sebuah gubuk di pinggiran hutan, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kesempurnaan ilmu kanuragan. Bahkan dia juga bercerita, mereka harus melakukan ritual berhubungan badan dengan perempuan, agar ilmunya tersebut bisa benar-benar sempurna. Gus Nur Samsun pun memenuhi permintaan dari Dukun Kerto. Sehingga kemudian, datanglah mereka ke sebuah tempat di pinggiran hutan ini. Dengan dibantu Bang Noklik sahabatnya, mereka menyusuri jalanan setapak, hingga masuk ke pinggiran hutan yang dimaksudkan. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Mampukah mereka menobatkan sang dukun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ayo, naik. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan sahabat-sahabat. Kita ikutin Mbah Kerto saja ya. Soalnya yang tahu jalannya Mbah Kerto. Saya nggak tahu. Bismillah, semoga ini bukan jebakan lagi. Mbah Kerto soalnya berbahaya juga dia. Diam-diam juga menghanyutkan. Cari tempat sembunyi kok masuk ke dalam banget. Jalannya susah. Sering Mbah ritual di sini? Ngos-ngosan saya deg-degan. Sahabat-sahabat jalannya seperti yang ini. paling sering di sini markasnya. Ini di sebelah kanan ini jurang loh itu. Awas.
Duh, saya lama nggak naik motor aku. Berapa tahun nggak naik motor? Naiknya odong-odong terus. Sendal saya nancep menjadi licin. Sini aja. Kok kesini ya? Apanya di sini aja intinya? Sini aja. Oh, motornya taruh sini. Oh, takutnya ketahuan. Ya. Oke, oke sahabat-sahabat. Lokasinya di mana sih? Masih jauh gak, Bah? Jalan kaki lagi ke sana. Ini kuncinya. Nih, saya bawa aja lah. Takutnya kalau dibawa Mbah Karto kabur lagi. Lokasinya di mana? Oh, sini. Jalan. Di situ ya? Coba sini atau gimana? Itu dekat itu. Tunggu dulu, Bah. Sini aja, mundur dulu. Apa, Mbak? Kenapa kenapa? Baik kowe ya. Iya Mbah, saya Mbah. Kenapa Mbah? Hah? Soal ritual wong. Emang Mbah lagi ritual apa? Ritual apa? Ritual di kayak gini tempatnya. Ritual tuh di Sabar. Itu teman sampean. Temennya sampean masuk arti pateni dewi itu. Pateni. Let's go. Gimana? Kalian bisa diajak ngomong baik-baik enggak? Nah, walaupun itu kalian apakan, saya juga nggak peduli ya. Aku gandung ilmu, Bang. Pengen aku sih terus sadar. Aku sih terus. Sadar bolo-bolo kabeh. Nah, itu diajak sadar tuh sama Mbah Karto tuh. Sadar. Dos! Apa? Ayo, Bah, maju, Bah. Awas. Diajak ngomong baik-baik. Ah, tuh rasain tuh. Tongkat komandonya Bang Noklik. Silakan kalau mau dibahas pateni. Emang nyamuk? Silakan mau dimatiin juga silahkan. Orang itu juga temanmu sendiri kok. Itu temenmu sendiri loh, Bah. Kalau kami nggak rugi sampean pateni. Langsung dihentak aja, langsung dihentak. Bawa sini, bakar. Kasih ya. Masih kuat gak, Bah? Masih kuat. Duduk aja sini, Bah. Apa yang bangsat? Yang bangsat itu apa? Mbah Karto, tuh. Walaupun sampean itu sudah berseberangan sama mereka, tetap mereka akan ngeyel. Sampean sih. Ya makanya di dunia ini, kalau sampean di jalan yang benar, berkumpul sama orang-orang yang benar, maka sampean akan baik-baik saja. Kalau sampean di jalan yang salah, bertemu sama orang yang salah, walaupun sampean sadar tetap. Masih nyerang. Awas. Lawan. Mereka membuat rencana, Gus. Awas. Awas kameramen di belakangmu. Saya nggak bisa gerak. Saya jauh-jauh loh dari Ngawi ke Bojonegoro. Dikalahkan
kekuatan Allah Subhanahu ilmu muntek aku gue ilmu kuyontek. sama-sama guys. Itu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi Nabi Agung Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalian sudah bersahadat, yang artinya kalian sudah berikrar, bersaksi adanya Tuhan itu adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kekasih Allah. Dan di situ adalah mereka lakukan di sini. Atau nyantet orang, atau sedang ritual, atau sedang tirakatan, atau apa? Ini tirakatan. Tirakatan. Kalau nyantet kayaknya enggak. Enggak ada. Kalau mau santet itu banyak orang. Atau coba kita lihat ke sana dulu ya. Lihat, bangunkan kasihan ke orang. Ya, silakan. Hati-hati kalau nyerang, Pak. Ayo sahabat. Bang Nopik di situ aja, hati-hati ya. Kita temani di sini dulu. Ayo, tangi. Mbak Kerto. Ini cuma kembang-kembang doang kayak gini. Udah berilmu. Apa nambah ilmu? Tangi itu. Katanya tuh tadi apa itu katanya dukun? Nambah ilmu. Oh, nambah ilmu yang ngajarin Mbak Kerto. Itu ilmu apa itu? Kan sampai ngajarin. Santet juga bisa, Gus. Oh. Balen juga bisa. Itu yang digunakan itu ilmu kayak gitu tuh ilmu apa sih kayak gitu? Ya. Tentunya bersekutu kan, pastinya bersekutu. Oh. Ada perewangannya, Pak. Oh, ada perewangannya. Mengundang dulu. Oke. Baru kalau dia datang. Sampai dulu belajar kayak gini tuh belajarnya di mana dulu? Oh, di gunung-gunung. Oh. Itu ada guru-gurunya atau memang sampean belajar nyepi sendiri terus sampai mendapatkan apa gitu atau gimana? Oh, nyepi dulu. Nyepi sendiri terus didatangin para jin-jin. Oh. Berarti nggak ada gurunya sampean? Oh, enggak ada. Saya belajar sendiri. Oke sahabat-sahabat, jadi ya memang kita harus sabar sahabat tuh membimbing dan membina para orang-orang yang masih belum paham tentang tentang budi luhur lah, atau mungkin ilmu sejatinya ilmu, atau bisa dikatakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui syariat yang kita pelajari. Jadi kita bisa dengar sendiri tadi ungkapan dari Mbak Kerto bahwa Mbak Kerto itu belajar awal itu tanpa guru. Jadi Mbak Kerto kalau belajar tanpa guru itu gurunya adalah setan, Mbak. Makanya sampean segitu parahnya, sehingga sampean yang saya temui dukun-dukun selama ini paling licik itu sampean, Mbak. Paling licik sekali. Licik banget. Licik ya? Licik. Susah sekali kita. Tuh teman-teman kalian tuh pada tepar semua itu. Udah nggak bisa apa-apa mereka. Oke. Jadi sahabat-sahabat, Mbah, kalian kesini itu naik apa, Mbah? Naik apa, Mbah? Melaku itu jalan kaki. Bertiga. Sampai nggak capek? Sampai berangkat dari rumah masing-masing itu jam berapa? Sore. Kalau itu yang satunya itu, yang kalian berdua itu berangkat dari rumah jam berapa? Orang nganggo jam. Gak kenal jam. Terus sampai yang satu berangkat dari rumah? Jam 4. Jam 4. 4 apa? Pagi atau sore? Ora urus. Saya juga ora urus. Saya kita tinggal lagi. Tinggal udah ditobatin. Nah, makanya kita balik. Sendiri aja. Biarkan mereka pulang berangkat sendiri juga harus pulang sendiri. Kita pulang juga nggak bisa gonceng mereka. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan sang dukun. Dibantu Bang Noklik sahabatnya, Gus Nur Samsun menghajar sang para dukun, hingga mereka menyerah dan mohon ampun. Setelah itulah dukun itu mengakui kesesatannya. Mereka kemudian bertobat,
dan berjanji berhenti dari semua praktek perdukunan yang selama ini telah dilakukannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.